Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ayu Lestari, aku kuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung dari jurusan Kebidanan Bandung. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman ataupun menunjukkan sesuatu nih. Apa sih? Nah, aku akan menunjukkan Dream Book. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diambil oleh dosen Bapak Suharto. Nah, jadi nanti aku akan menunjukkan atau memperlihatkan apa aja sih isi dari Dream Book yang aku punya atau yang aku buat sendiri loh. Nah, penasaran kan? Nah, sebelum aku kasih tahu apa aja isinya, nanti aku ada sesuatu untuk kalian dulu ya. Tonton terus. Oke teman-teman, ini adalah hal pertama yang akan kalian lihat di dalam box ini. Karena aku suka dengan yang random-random, aku suka mengoleksi foto-foto yang random kayak gini. Jadi aku nggak terlalu suka gitu foto-fotonya itu aku simpen di dalam suatu buku atau foto album gitu. Ya, kita buka. Yang pertama adalah pastinya ini adalah covernya atau halaman pertama. Ini aku kasih judul Dream Book. Ini juga ada foto aku dan dengan nama Ayu Lestari, dan di bawah nama itu adalah dengan tulisan calon orang sukses. Karena aku percaya bahwa ucapan maupun kalimat yang dituliskan ke dalam sebuah tulisan atau ucapan yang kita ucapkan, insya Allah itu akan menjadi doa. Karena ucapan itu bisa menjadi doa kita, apalagi ucapan atau kata-kata yang tidak kita sengaja gitu. Dan ini kenapa aku kasih alasan kenapa aku pakai beberapa kupu-kupu, karena aku percaya kupu-kupu itu kan nggak langsung jadi kupu-kupu gitu, tapi mereka berawal dari ulat, kemudian berubah jadi kepompong. Nah, kemudian lambat laun dengan proses yang cukup lama mereka akhirnya menjadi kupu-kupu yang bisa terbang dan memiliki sayap yang cantik. Dan aku percaya bahwa kehidupan pun akan begitu. Kita harus merih dulu, kalau kata bahasa Sundanya itu, jadi harus berjuang habis-habisan, atau kita harus berada di bawah dulu. Kita harus berani untuk menjadi orang yang belum menjadi apa-apa, tapi nanti akan menjadi orang yang sukses. Dan ini adalah daftar isinya. Ada biodata, deskripsi diri, simbol diriku, misalnya simbolnya apa atau lambang dirinya apa. Kemudian ini ada uji profil kepribadian, lalu multiple intelligence, pengalaman, idola, 100 mimpi yang paling utama, mimpi-mimpiku, dokumentasi, dan quotes inspirasi. Oh iya, aku mau kasih tahu bahwa dokumentasi aku simpan yang awal tadi, yang tidak aku simpan di dalam buku ini. Nah, ini adalah biodataku. Ini kalau ini kita tarik saja. Nah, ini adalah biodataku seperti nama, tempat tanggal lahirku, alamat, kemudian ada email, Instagram. Ini ada moto hidup aku, yaitu jalani dengan ikhlas dan syukuri apapun hasilnya. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah deskripsi diri aku. Deskripsi diri. Ini tinggal ditarik aja. Nah, ini kita bisa baca di sini. Ini misalnya namaku Ayu Lestari gitu ya. Beberapa dari temanku memanggilku Ayu atau Ai dan sebagainya. Karena kalau dibaca pasti sangat panjang sekali. Dan ini ada lanjutannya. Misalnya ini ada pengalaman aku yang aku tulis di sini. Misalnya tahun 2015 aku menemukan hobi baru. Kemudian tahun 2016, 2019. Nah, ini tahun 2019 ini adalah tahun yang paling berkesan buat aku karena banyak sekali yang aku dapat di tahun itu. Salah satunya adalah hasil perjuanganku bisa masuk Poltekkes Kemenkes Bandung dengan jalur rapot atau PMDP gitu.
Next, kita lanjut. Oh iya, ini aku mau kasih tahu juga. Aku ini tinggal tarik aja. Ini adalah bunga. Kenapa aku menyimpan bunga? Aku selipkan di dalam kertas ini karena supaya estetik, dan aku pun memang sangat suka bunga sekali. Nah, ini adalah simbol diri. Simbol diriku ini artinya kan ini sudah kelihatan ya. Ada yang warna hijau-hijau. Nah, ini juga ada gambar daun. Dan aku juga ini menempelkannya dengan daun-daun. Nah, aku ini simbolnya diriku itu seperti daun. Nah, ini untuk penjelasannya kita tarik saja. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, jadi aku ini ambil simbol ini dari hari kelahiranku, karena hariku itu adalah hari Rabu. Ini adalah, jadi daun itu memiliki karakter yang mempunyai sifat yang pendiam, kepribadiannya juga tenang, berwibawa dan ramah tamah, serta melindungi dan menaungi lingkungannya gitu. Dan aku pun sangat suka sekali dengan simbol daun ini karena kayak membawa ketenangan, kedamaian, dan hijau itu kan bisa membuat mata tuh jadi lebih jernih, lebih adem aja ngeliatnya gitu. Dan ini solidaritas katanya ke teman-teman, insya Allah. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah uji profil kepribadian menurut Florence Littauer. Nah, kita tinggal tarik aja di sini. Nah, ini adalah hasil dari uji profil kepribadianku. Jadi sebelumnya aku mengisi 4 pertanyaan-pertanyaan, dan setelah diakumulasikan hasilnya adalah aku memiliki kepribadian melankolis atau sempurna. Nah, ya, mungkin karena terlalu panjang, mungkin aku bisa sebutkan salah satu aja. Nah, jadi yang berkepribadian melankolis atau sempurna itu adalah karena dia itu punya emosi yang mendalam dan penuh pikiran. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kalau sebagai teman dia itu sangat hati-hati dalam berteman ya. Oke, next. Nah, ini adalah multiple intelligence. Multiple intelligence ini adalah kecerdasan yang aku punya. Itu apa ya? Ini tinggal ditarik aja. Ini tinggal dibaca. Nah, jadi aku tuh punya kecerdasan interpersonal. Ini teman-teman. Nah, jadi interpersonal itu kemampuan yang memiliki hubungannya dengan orang lain. Artinya mereka punya kepekaan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Biasanya yang punya kecerdasan interpersonal ini mereka lebih cocok untuk menjadi konselor, terus bisa membuka praktik konseling seperti itu. Next ya. Nah, ini adalah karakterku berdasarkan golongan darah. Nah, golongan darahku itu adalah golongan darah B. Nah, jadi menurut orang-orang Jepang yang melakukan penelitian tentang golongan darah B itu, rata-rata ternyata golongan darah B itu katanya orang itu individualis, suka terang-terangan, kemudian mereka juga melakukan segala sesuatu tuh dengan cara sendiri, nyantai, easy going, bebas, dan paling menekankan itu dan sebagainya. Next ya. Nah, ini adalah lanjutan dari yang barusan. Ini lebih ringkas. Golongan darah B itu selanjutnya. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman aku yang dari SD, SMP, SMA, dan mungkin sampai kuliah. Nah, ini aku lebih buat seestetik mungkin karena sedang random-randomnya, tapi aku suka. Nah, ini jadi tinggal dibuka aja. Nah, ini adalah ketika aku SD, mohon maaf, SD aku ikut marching band, drum band.
Kemudian ini juga ketika SMP, waktu itu aku jadi color guard marching band. Ini lanjutannya ketika SMP juga. Nah, ini yang paling berkesan adalah ketika SMA, aku mengikuti lomba tandu darurat putri tingkat wira. Dan alhamdulillah aku dengan rekanku saat itu, ini pertama kali aku juara harapan 1 atau juara 4. Nah, kemudian aku mengikuti lomba selanjutnya karena tidak mau pantang menyerah, aku ingin mencoba atau tidak mencoba. Kemudian ini adalah juara 3 lomba tandu darurat putri. Partnerku juga selalu sama dengan Siska Nurjana. Nah, ini juga juara 1 lomba tandu darurat. Nah, ini ada pengalaman yang paling berharga buat aku. Oke, kita masukkan lagi di sini di amplop. Makasih ya. Oke, apalagi ya? Nah, ini adalah idolaku atau tokoh inspiratifku, yaitu kita tahu lah ya, semua orang pasti tahu siapa beliau atau siapakah dia. Ini adalah Jack Ma. Nih, ini adalah Jack Ma. Dia adalah Jack Ma, pendiri dari Alibaba Group. Nah, untuk penjelasannya kita lihat di sini. Tara. Jadi tokoh inspiratifku itu adalah Jack Ma. Jadi Jack Ma itu adalah seorang pebisnis dan dari Tiongkok, Cina. Jack Ma ini adalah seorang pendiri dan CEO Alibaba.com. Nah, jadi ada beberapa hal yang paling aku suka dari Jack Ma, yaitu sisi inspiratifnya, yaitu pantang menyerah, tidak peduli komentar orang lain, dan sebagainya. Kita next ya. Oke, ini aku kosong karena kan takutnya suatu saat nanti aku punya toko inspiratif juga. Jadi aku kosongkan sengaja. Nah, ini adalah 100 mimpi-mimpiku, ini yang paling penting ya. Nah, ini yang paling penting, sangat-sangat penting di dalam buku tersebut. Ini adalah 100 mimpi. Nah, ini ada kayak sebuah amplop gitu, aku desain seperti amplop. Tapi kita tinggal tarik aja. Jadi ini adalah halaman pertama, mimpi di ini ada, bisa kita baca. Nah, kita baca di yang pertama saja. Nah, jadi salah satu mimpiku ini adalah tahun 2022 ketika wisuda, orang tua naik ke atas panggung, atas pentas yang saya punya. Itu adalah satu mimpi dan pastinya mimpinya dimiliki oleh semua orang. Ini kita lihat yang lain. Ini pokoknya aku simpan sampai 100 mimpi. Ini mimpi-mimpiku. Mimpiku sampai banget 100 mimpi. Oke, next ya. Nah, aku kosongkan juga ini tuh karena aku takutnya punya mimpi baru yang belum tercatat di halaman sebelumnya. Jadi aku sengaja kosongkan untuk suatu saat nanti aku punya mimpi baru. Aku tuliskan di sini. Nah, ini ada dokumentasi aku. Nah, aku sengaja dikosongkan karena tadi aku memang tidak terlalu suka menyimpan foto di dalam buku-buku seperti ini. Tapi aku kasih tahu ke kalian apa aja sih dokumentasi yang aku simpan atau foto-foto yang sangat aku sukai. Check it. Ini ada foto-foto. Ini aku masuk ke dalam bagian dokumentasi ya, guys. Selanjutnya adalah quotes inspiratif.
Ini ada quotes-quotes yang aku sangat sukai dari Jack Ma, quotes. Nah, bisa kita baca di sini. Nah, ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu itu hanya didengar seperti kentut. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu itu terdengar sangat bijak dan inspiratif. Dan ini memang semua orang seperti itu ya. Ini adalah yang kedua, tidak masalah hasil dari usaha yang kamu lakukan, entah itu berhasil atau gagal, pengalaman yang kamu dapatkan sudah merupakan bentuk dari sebuah kesuksesan. Jangan menyerah, hari ini keras, besok akan semakin berat, tetapi lusa akan indah. Cik. Ini selanjutnya, buat tanpa tapi tanpa nanti. Ini yang paling aku suka. Oke, next selanjutnya. Ini adalah quotes selanjutnya. Nah, ini aku buat seperti ini. Kita lihat apa yang ada di sini. Oh iya, bahagia itu sederhana, tersenyum, dan selalu bersyukur. Life becomes when you learn to accept the opportunity you never got.